Guys, satu lagi berita yang mengejutkan untuk kita semua di Indonesia dan di Malaysia juga ya. Bagi saya lah. Katanya di sini Jepang menghibahkan kapal perang kepada Indonesia guys. Wow, sungguh baik hati ya. Jepang menghibahkan kapal perang. So bagaimana ceritanya? Mari kita sama-sama tonton Direction bersama dengan saya. Jom. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sehat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okay guys, hari ini kita nak mereaction lagi satu lagi video daripada channel Amanda Channel. Anda mungkin sudah biasa mendengar Amanda Channel guys, dan saya pun sering mereaction daripada Amanda Channel. Bagi anda yang baru saja menemui Amanda Channel, anda boleh pergi ke channelnya, iaitu kini subscribernya adalah 300,000 guys. Dan anda boleh klik butang subscribe dan klik butang loceng, tanda sokongan anda juga kepada Amanda Channel ya. Sangat baik hati ya, Jepang hendak menghibahkan kapal perang kepada Indonesia. So bagaimana ceritanya? Bagaimana videonya? Jom kita sama-sama tonton Direction bersama dengan saya. Jom. Halo Brand, kembali lagi di Amanda Channel. Nah, kabar kali ini datang dari Jepang, Brand, yakni satu dari 12 unit destroyer Hatsuyuki Class, Sugiono Class, Miyabi Class, bercanda. Hatsuyuki Class akan dihibahkan ke Indonesia. 12 jumlahnya, tapi satu saja. Mungkin yang lainnya dikasih ke Malaysia, bisa jadi, Brand. Oke, kita nggak bahas Malaysia. Kita lanjut saja terkait satu destroyer yang akan dihibahkan Jepang. Bercanda ya, Amanda Channelnya kata satu saja di antara 12 buah iaitu kapal perang tersebut, dan satunya dibahagi kepada Indonesia dan mungkin yang lain dibagi kepada Malaysia. Alamak, mungkin taklah Indonesia saja yang dapat. Bercanda ya Amanda. Pada Indonesia. Nah, usut punya usut. Indonesia namanya sedang gentol membeli kapal perang baru di samping menerima hibah second. Jangan bilang kalian ini barang kosong, nggak boleh seperti itu. Ya, betul. Contoh saja pembelian kapal perang, ada frame, ada Harohit, di mana Indonesia akan mendapatkan frigate second hand dari kedua negara tersebut. Dari Italia. Ya guys untuk pengetahuan kita, kadang-kadang Indonesia dia tak nak beli yang baru ataupun untuk apa semua. Kadang-kadang kita mendapat yang second hand ataupun barang yang terpakai lah kalau bahasa Malaysianya. Tak semestinya benda tu tak elok, tak semestinya benda tu dah rosak. Contoh macam kita beli motor, macam beli mobil second, rosak tak? Takkan kan? Takkan kita nak ambil yang rosak, mesti kita nak yang elok. Walaupun second, barang terpakai, tapi tetap masih bagus lagi dan boleh digunakan. Akan mendapat kapal perang frigate hibahnya Mastrel Class. Kalau dari Jepang, Hatsuyuki Class. Untuk dari Inggris, sudah Mimin bahas, ada tipe 23. Bisa kalian lihat di video sebelumnya. Nah, Indonesia selanjutnya akan menyelesaikan pembelian frigate Mogami Class dari Jepang. Nah, usut punya usut seperti kasus yang sudah berjalan, Brand, di mana Indonesia akan kemungkinan besar menerima kapal perang jenis frigate dari Jepang, yakni Abukuma Class. Namun sebelumnya adanya kabar pembelian frigate Mogami Class, Indonesia sudah dihubungkan dengan hibah kapal perang dari Jepang, bukan sekelas frigate. Jepang dikabarkan akan memberi kapal perang destroyer second kepada Indonesia. Ini paketnya dari Mogami Class. Jadi sahabat bercanda, kapan Indonesia punya destroyer? Ya ini sebentar lagi punya, tapi hibah seperti itu. Bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Silahkan baku hantam di kolom komentar. Nah, usut punya usut, hal ini sudah mulai berhembus terkait hibah dari Jepang, dari Kawasaki kabarnya. Siapa yang nggak kenal Kawasaki Jepang? Kawasaki Jepang ya? Motor kalian Kawasaki betul. Dongfeng kaleng-kaleng. Berhembus dari Jepang mulai tanggal 2 kemarin, di mana Menteri Pertahanan Jepang Nobuo Kishi melakukan pertemuan virtual dengan Bapak Menhan Indonesia. Ya, seperti kalian ketahui, Bapak Prabowo Subianto. Pada tanggal 2 November kemarin, Menteri Pertahanan Kishi mengadakan VTC dengan
dengan Menteri Pertahanan Prabowo dari Indonesia. Mereka bertukar pandangan tentang kerjasama pertahanan bilateral yang terus diperdalam, yang diwakili oleh pelatihan niat baik baru-baru ini di Laut Cina Selatan pada bulan Oktober. Tulis akun Twitter Mod Japan N. Tapi entah kapal jenis destroyer apa yang akan dihibahkan ke pemerintah Indonesia, juga apakah nanti hibah ini satu paket dengan pembelian Mogami Class belum diketahui. Nah, namun seorang pejabat, wajib kalian ketahui, pejabat Kementerian Pertahanan Jepang yang tak mau disebutkan namanya atau anonimus seperti Mimin ini tidak bisa disebut namanya, bercanda, mengaku halangan terbesar Indonesia dalam menerima paket kapal destroyer justru berada di tangan parlemen Tokyo. So itulah katanya hibah daripada Jepang ya untuk ke Indonesia. Maksudnya Indonesia ada membeli sesuatu juga kepada Jepang, dan ini adalah salah satu macam paket paham betul bila hibah kapal perang destroyer ke Indonesia memberikan kemampuan menyerang lebih kuat bagi Jakarta. Nah, PR-nya satu. Jadi harus ada ya tindakan tegas ataupun komitmen tegas lah yang diminta. Jadi ya dibandingkan misalkan Inggris beli dari Inggris dikasih frigate tipe 23, dari Itali dapat hibah Mastrel seperti itu. Baik, betul lah Jepang bagi kapal perang kepada Indonesia ya. Seperti dikutip dari Japan Times November tahun 2020 silam atau tahun lalu, mengekspor kapal perusa tidak akan mudah mengingat prinsip-prinsipnya karena kapal tidak hanya memiliki fungsi peringatan dan pengawasan, tetapi juga kemampuan menyerang. Dan usut punya usut dikabarkan destroyer ini mempunyai senjata utama atau senjata anti kapal selamnya sangat besar sekali, yakni 324 mm, friend. Besar sekali itu, nggak ada anti kapal selam guys. Bila menilai daftar kapal destroyer Jepang yang sudah dipensiunkan, maka nama Hatsuyuki Class paling mungkin dihibahkan ke Indonesia. Nah, usut punya usut dikutip dari Naval Technology, Hatsuyuki Class merupakan kapal destroyer multifungsi generasi pertama Angkatan Laut Bela Diri Jepang. Ia mulai aktif di jajaran JMSDF pada tahun 1980. Jadi kapal ini tergolong sudah tua oleh berbagai kalangan kapal Jepang. Kapal ni adalah pada tahun 1980 lagi guys dia dibuat, dan kini untuk dihibahkan kepada Indonesia daripada Jepang Tetapi walaupun tahun 1980 ia adalah sangat masih canggih lagi tahu. Bukannya kaleng-kaleng ni guys. Ada sistem anti kapal selam lagi luar biasa tu. Seperti Sumitomo Heavy Industry hingga Ishikawa Harima Industry, tugas utama dari Hatsuyuki Class ialah melawan armada kapal selam Uni Soviet di saat itu. Jadi, dia pernah lawan kapal selam Uni Soviet guys. Uni Soviet alias Rusia, yang bukan kaleng-kaleng kalau Rusia berbeda dengan Cina kaleng-kaleng. Tapi ia juga dirancang untuk meladeni peperangan permukaan dan udara. Jadi bisa dibilang Hatsuyuki cukup komplit karena perannya memang kapal destroyer ship. Nah, yang membuat keunggulan dari Hatsuyuki Class ditenagai dengan mesin cogok, di mana kedua dapur pacu menggunakan kombinasi turbin gas Kawasaki dengan Rolls-Royce Steins. Bermakna Kawasaki ni dia bukan saja membuat motor yang kita naik tu motor tu, malahan dia membuat kapal juga Saya baru tahu guys, Kawasaki ni dia punya orang kata meluas lah buatannya, bukan setakat motor, malahan kapal perang pun dia buat banyak lagi dia buat selain daripada benda-benda macam ni. C. Dengan kombinasi itu, Hatsuyuki Class destroyer ini bisa berlari sekencang 30 knot, sangat cepat untuk ukuran kapal destroyer yang mempunyai panjang mencapai 140 meter. Nah, selain itu saja, untuk sensor ternyata juga sangat komplit, di mana ia dipasangi sistem darat taktis OYH-5, ada radar penjejak pesawat OPS-14, ada radar penjejak permukaan OPS-18, dan sonar OHS-4 untuk memburu kapal selam musuh. Untuk persenjataan, Hatsuyuki Class sangat menakutkan, di mana ada meriam oto melara 76 mm terpasang di dek bagian depan. Kemudian untuk pertahanan udara ada, memang sangat luar biasa guys kapal dia ni. Dia banyak yang kelebihan yang ada pada kapal ni walaupun dia sudah tua, tapi kehebatan susah nak sebut, kehebatan dia tu selari lagi dengan kapal perang yang canggih sekarang ini. Bukan dia zaman 80-an, tapi dia
masih ketinggalan, tapi dia punya sistem tu, sistem teknologi senjata dia semua canggih-canggih ya. Sangat luar biasa guys. CIWS Palang dan rudal Sisparo. Kemudian untuk peperangan anti kapal permukaan ada rudal Harpoon, dan anti kapal selam ada roket Asrock hingga torpedo ukuran 324 mm. Sebagai elemen udara, Hatsuyuki dilengkapi 1 unit helikopter Seahawk. Hatsuyuki class dibangun sebanyak 12 unit dengan berakhiran nama Yuki semua, yakni JS Hatsuyuki, ada Shirayuki, ada Mini Yuki, ada Sawayuki, ada Hamayuki. Jadi semuanya menggunakan Yuki itu, Bro. Sama Yuki. Semua ada Yuki ya. Luar biasa guys. Nah, usut punya usut. Ya, usut punya usut. Dari semua yang sudah Mimin sebutkan tadi 12 unit yang memakai belakang Yuki itu, semuanya sudah dipensiunkan oleh JMSDF dan 4 kapal diubah menjadi kapal latih Angkatan Laut Jepang. Untuk itulah, untuk hibah kapal perang destroyer, kemungkinan Indonesia mendapatkan Hatsuyuki class dari Jepang. Lain-lain kapal yang sudah ada yang sebelum ni yang sama dengan kapal ini guys, mereka sudah gunakan untuk latihan militer mereka tetapi salah satunya mereka hibahkan kepada Indonesia. Tapi memang sangat luar biasa guys, dapat kapal percuma macam ni bukannya senang bukannya senang. Mogami class atau Sugiono class. Bercanda Amanda ini dia punya peluru ke? Nah, itu tadi pembahasan admin seputar paket pembelian Mogami class. Jepang akan menghibahkan destroyer second kepada Indonesia dengan tipe Hatsuyuki class destroyer. Bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Silahkan baku hantam di kolom komentar. Hebat budak tu guys. Nah, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan jangan lupa like dan share guys agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih. See you next time. Bye. Okay, see you next time. Bye. Seperti kata oleh Amanda Channel guys. Dan begitu yang kita saya rasa macam terkagum juga guys kerana macam-macam lah yang menghibahkan kapal kepada Indonesia ni. Sebelum ni Inggeris yang menghibahkan kepada Indonesia, lepas tu Jepang pun menghibahkan kapal kepada Indonesia. Bila negara lain nak menghibahkan kepada Malaysia ni? Saya tanya pada anda guys. Bercanda seperti kata Amanda Channel. So guys, itulah orang kata rezeki Allah ni sangat luas guys. Kita bukan setakat dapat rezeki yang anak, dapat rezeki kesihatan dan macam-macam. Contohnya kita dapat makan tu rezeki, kita dapat berjalan tu rezeki, kita dapat orang kata menghirup udara yang segar dan tanpa satu penyakit yang ada dalam badan kita pun rezeki. Semuanya rezeki guys. Tiada benda satu di dalam dunia ni bukan datang daripada Allah. Semuanya datang daripada Allah. Itulah namanya rezeki yang Allah berikan kepada kita. Malahan sakit pun itu adalah rezeki guys. Kenapa saya kata sakit itu adalah rezeki? Kenapa? Kerana bila kita sakit, semua dosa-dosa kita dihapus ataupun dosa-dosa kecil kita dihapus oleh Allah SWT guys. Dan tidak akan dikembalikan semula. Betul. Apabila kita sakit, Allah menarik sikit-sikit iaitu dosa-dosa yang ada pada kita. Maaf guys kalau saya silap. Saya bukan ahli ulama dan bukan sangat pandai tentang agama, tapi itulah yang saya tahu sedikit demi sedikit guys. Itulah macam-macam rezeki yang Allah berikan kepada kita. So guys, saya ucapkan tahniah kepada Indonesia kerana mendapat iaitu kapal perang yang sangat hebat Kawasaki Destroy. Susah betul nak sebut Japanese Kawasaki Destroy daripada Jepang. Jepang susah betul untuk Indonesia. So anda haruslah rasa bertuah menjadi rakyat Indonesia guys. Dan baru-baru ini pun rezeki juga. Kenapa saya kata rezeki? Indonesia telah menjadi juara di Piala Thomas, mengalahkan China. Tapi sebelum tu Indonesia sudah mengalahkan Malaysia juga di dalam suku akhir, dan kini Indonesia menang kepada China. China tu sangat kuat tu, bukan senang-senang menang kepada China di dalam badminton. Susah tau. Tapi Indonesia dapat mengalahkan, dan ini adalah kali yang ke-14 Indonesia menang Piala Thomas. Tahniah kepada Indonesia dan tahniah kepada seluruh rakyat Indonesia kerana menang untuk juara Piala Thomas guys. So okay guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Bro Zul Channel. Tanpa sokongan anda tiadalah Bro Zul Channel di dalam YouTube ini. Dan bagi anda yang baru saja menemui Bro Zul Channel dan anda tak nampak Bro Zul Channel,
dan anda pun klik butang subscribe. Dan jangan juga lupa klik butang loceng tanda sokongan anda juga kepada Bro Zul Channel guys. Saya ucapkan terima kasih kepada anda. So saya minta maaf kepada anda juga guys sekiranya ada tersilap kata dan tersilap cakap sepanjang saya melakukan reaction guys, kerana saya pun bukannya sangat sekolah tinggi, bukannya berpendidikan tinggi. Saya hanya mendapat ilmu daripada reaction saya, dan mana yang saya tahu kadang saya tersilap cakap juga kan. Saya minta maaf guys, minta maaf, dan minta tolong anda betulkan di bawah komentar ni jika ada saya tersilap ya. Minta maaf banyak-banyak. So jaga diri anda, jaga keluarga anda, dan terutamanya anak isteri anda. So, Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.